Oke, selamat malam ibu-ibu semuanya, kakak-kakak semuanya dari komunitas Tim Lab Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Aktivitasnya apa ini malam ini? Alhamdulillah Selonjor, baik, Mam. selonjor. Selanjar, ada yang tirakatan nggak? Kak Tirta kok gelap-gelapan nggak? Tirakatan. Tirakatan. Tirakat tuh kayak apa gitu ya? Oh, nungguin Kayak roti kepengen cane. Oke, baru selonjaran. Oke, terima kasih buat mam semuanya yang udah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ini ya bertemu di acara Makrab Tembikar yang keberapa ini? Yang udah yang kesekian ya. Alhamdulillah di sini sudah ada narasumber kita, ada Mam Fitri Abdad, kemudian ada moderator kita yang kece bening yang sering beruntung. Alhamdulillah ya Mam Zulmi. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta seputar penyakit saraf. Nah, tanpa berlama-lama, silahkan saya langsung serahkan ke Mom Zulmi sebagai moderator. Tapi sebelumnya kita ini ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan dengan tepuk tangan yang riuh kepada Mom Zulmi. Silakan Mom Zulmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mam Atina. Tepuk Sama. tangan yang meriahnya ini ada 1.200 peserta member ya, Mams ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semua. Tadi udah ditanyain kabarnya sama Mam Atina ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua malam ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun ya. Ini malam 17-an kita malah nongkrongnya di sini ya, Mam ya. Di Makrab Tembikar. Oke. Malam ini kita akan ngobrol bareng sama Kak Fitri update ya tentang mitos atau fakta seputar penyakit saraf. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada komunitas Tim Lab Indonesia yang sudah memfasilitasi kita untuk selalu upgrade ilmu di acara makrab tembikar ini ya, Mam. Tadi udah doa, udah sapa-sapa. Ini mau lihat dulu udah ada berapa peserta? Udah ada 14.000, alhamdulillah. Semoga nanti semakin malam semakin banyak ya, Mam ya, ininya yang datang, yang hadir di majelis ilmu malam hari ini. Oke. Nah, sebelum memanggil narasumber kita, izinkan saya untuk membaca profil atau biodatanya ya, Mam. Narasumber kita malam ini adalah Dr. Fitri Abdad, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Kak Fitri ini lahirnya di Sydney loh, Mam. Tepuk tangan dong. Ya, lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1989. Bentar lagi ulang tahun nih, Mam. Jadi siap-siapin hadiah ya. 29 Agustus. Nah, selain berprofesi sebagai dokter spesialis saraf, profesi utama dari Kak Fitri adalah seorang istri dengan 3 orang anak. Kak Fitri ini menempuh pendidikan dokter umumnya di Universitas Airlangga. Lalu melanjutkan spesialis sarafnya di Universitas Indonesia. Sekarang Kak Fitri bekerja di Klinik Neurocare Wijaya dan RSU Hasanah Graha Afiah di Depok. Tak perlu berlama-lama, langsung aja kita panggil Kak Fitri. Selamat malam Kak Fitri. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak?
Sehat, alhamdulillah. Kak Zumi sehat. Alhamdulillah sehat juga Kak Fitri. Oke, Makasih waktu ya dan udah dimoderatorin. sama-sama. Monggo Mm-mm. waktu dan tempat ya Kak untuk sharing Ya, dimulai. makasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mam semuanya, kakak-kakak. Pertama-tama saya ucapin terima kasih ya buat komunitas STEAM Lab udah memberikan kesempatan buat saya berbagi di sini. Aku izin share screen ya. Hmm. Sudah munculkah? Sudah, Mam? Sudah Kak. Oh, tapi bentukannya ini ya, bentukan. Belum ini ya, Pak? Oh, oke, oke. Ah, kalau ini, ya, oke. Udah kelihatan slide-nya? Ya, Kak, Halo, aman dok, Kak dok. udah. Manggilnya Mam aja boleh, Kak juga boleh. Biasanya kalau di grup kan dipanggilnya Mam. Ya, wis. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai ya. Insya Allah malam hari ini kita mau membahas mengenai mitos atau fakta seputar penyakit saraf. Jadi nanti akan dibahas beberapa penyakit saraf. Apa tuh namanya? Kalau misalkan memang mau ditanya atau apa, ntar langsung ini aja ya, apa tuh namanya, di chat atau apa gitu dikumpulin. Atau misalkan mau tanya sesuatu yang mepet-mepet yang mau saya sampaikan tapi nggak diiniin juga boleh. Nah, sedikit perkenalan, nama saya Fitri Abdad. Saya tadi udah disebutin ya istri dari ibu dan 3 orang anak, member juga di komunitas Team Lab, tapi mohon maaf mungkin di grup hilang timbul, kadang suka ketinggalan ininya. Menempuh pendidikan saya kecil di Batu, SMA-nya di Insan Cendekia Serpong, terus kuliah di UNER sama di UI, terakhir untuk spesialisnya. Sekarang prakteknya di Klinik Neurocare sama RSU HGA Depok. Boleh di-follow ya IG-nya Neurocare sama RSU HGA Depok ya. Jadi sebelum belajar atau mengetahui tentang mitos fakta tentang saraf, kita belajar dulu paling nggak tahu ya penyakit saraf itu apa sih yang termasuk sama penyakit saraf itu apa gitu. Nah, penyakit saraf itu otomatis berhubungan dengan saraf. Jadi sistem saraf manusia itu apa aja? Kalau kita bilang saraf itu ada di mana aja, di seluruh tubuh manusia, semuanya kecuali kuku sama rambut itu ada sarafnya. Jadi nggak cuma di otak, nggak cuma di apa tuh namanya saraf mana gitu, nggak. Tapi seluruh tubuh kita semuanya kecuali kuku dan rambut itu ada serabut sarafnya. Jadi kalau yang disebut penyakit saraf yang gimana? Ya semuanya kalau ada gangguan di sistem saraf itu, baik di sistem saraf yang pusat maupun di sistem saraf yang perifer kita sebutnya. Sistem saraf pusat itu meliputi otak sama medula spinalis. Medula spinalis itu saraf yang ada di dalam tulang belakang kita, di dalam ruas-ruas tulang belakang kita. Kalau halo, suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas Kak, Jelas. aman. Oh, jelas ya. Maaf. Nanti kalau misalkan nggak jelas, langsung kabarin aja ya. Terus, kalau sistem saraf perifer itu sistem saraf yang keluar dari sistem saraf pusat. Jadi dari dan otak bagian bawah sampai ke si medula spinalis ini dia mempunyai sambungan saraf kabel-kabel untuk ke seluruh tubuh kita. Nah, ini nih yang menyebar di seluruh tubuh, baik di tangan, di kaki, kemudian di organ-organ dalam juga. Itu adalah sistem saraf yang di perifer. Kalau ada gangguan terkait dengan sistem saraf itu, mau dia di pusat, mau dia di perifer, itu semuanya penyakit saraf. Intinya seperti itu, biar nggak pusing. Lalu, kalau memang sakit saraf, gejala sama keluhannya itu apa aja terkait sama penyakit saraf ini? Nah,
Ini saya akan berusaha merangkum yang saya pelajari tentang saraf selama 6 tahun sekolah dokter umum, 5 tahun sekolah spesialis di keluhan ini. Jadi keluhannya kalau sakit saraf tuh banyak banget. Pertama bisa ada kelemahan anggota gerak atau kaki. Ini biasanya pada orang-orang stroke, pasien GBS, miastenia, terus pasien-pasien yang kekurangan elektrolit itu juga bisa tuh mengalami kelemahan ini. Kesemutan atau kebas, kejang itu juga merupakan keluhan-keluhan penyakit saraf. Nyeri kepala, penurunan kesadaran, terus ada lagi pikun atau nyeri pinggang. Nyeri pinggang ini biasanya sering banget orang identik dengan ngomongnya saraf kejepit. Atau vertigo, kayak pusing yang merasa pusing berputar atau kayak mau jatuh, itu kita sebutnya vertigo. Benturan kepala atau gangguan tidur. Gangguan tidur itu bukan cuman nggak bisa tidur ya, tapi misalkan siang-siang waktunya bangun, kok malah tiba-tiba tidur, atau lagi aktivitas tiba-tiba ketiduran. Nah, itu juga termasuk dalam gangguan tidur. Kemudian wajah mencong, ini biasanya bersamai orang sakit stroke ya, ada kelemahan sama ada wajah mencong. Ada juga tremor, ada juga migrain, nyeri kepala tapi cuma sebelah, atau bicaranya pelo, atau mungkin ada kedutan-kedutan. Nah, ini adalah semuanya gejala dan keluhan terkait penyakit saraf. Satu gejala itu bisa merupakan gejala dari beberapa penyakit saraf. Contohnya, pasien dengan kelemahan nih, anggota gerak atau kaki. Dia bisa beberapa macam penyakit yang kita pikirkan. Bisa dia kena stroke, bisa dia kekurangan elektrolit, bisa dia ada infeksi di otak, bisa juga ada multiple sclerosis, banyak. Begitupun gejala-gejala ini bisa saja satu penyakit saraf gejalanya banyak. Contohnya, pasien dengan tumor otak. Tumor otak itu bisa menimbulkan gejala, bisa ada nyeri kepalanya, kemudian bisa terjadi penurunan kesadaran, bisa bikin kejang, bisa bikin wajahnya mencong, bisa bikin pikun, itu juga bisa. Jadi, perlu membedakan antara gejala sama penyakit saraf. Kalau gejala itu yang dialamin, ya dialamin itu yang dirasakan, ya kurang lebih ini gangguannya. Tapi kalau penyakit beda lagi. Kalau penyakit itu adalah, ya misalkan nih contohnya, anak kita demam atau kitanya demam. Demam itu adalah suatu gejala. Penyakitnya apa? Ya bisa tipes, bisa demam berdarah, bisa cuma infeksi virus. Itu nama penyakitnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi langsung kita mengenai ini ya, mitos atau fakta seputar penyakit saraf. Ini sih saya coba apa tuh namanya? Yang inilah kira-kira di umum tahu sakit saraf itu sama dengan kayak gangguan jiwa. Lu sakit saraf lu ke psikiatri lu ke rumah sakit jiwa. Kadang-kadang orang-orang suka ngomong kayak gitu. Itu tentu saja mitos ya, mam semua. Jadi sakit saraf sama sakit jiwa itu beda, beda banget. Contoh-contoh kalau sakit saraf yang seperti tadi saya bilang, yang stroke lah, yang epilepsi, migrain, Parkinson, atau mungkin carpal tunnel syndrome, ini kalau ada kesemutan di tangan ya. Ada juga yang disebut myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome. Ini nama-nama penyakit saraf, yang mana ini yang menangani adalah dokter spesialis saraf, atau kita sekarang menyebutnya dokter spesialis neurologi. Jadi kalau ada yang bingung, kok yang satunya SPS, spesialis saraf, satunya kok SPN, spesialis neurologi, itu sama aja ya, Mams ya. Jadi nggak usah bingung, SPS sama SPN itu sama aja. Sekarang cuma penyebutannya yang baru disebutnya SPN. Yang kalau penyakit-penyakitnya yang seperti ini, maka itu ke dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf. Nah, kalau yang gangguan jiwa, contoh-contoh nama penyakitnya itu adalah anxiety, gangguan ansietas, kecemasan, atau stres, atau ada bipolar disorder, atau ada skizofrenia, atau mungkin kepribadian yang terbelah. Nah, itu adalah nama-nama gangguan jiwa. Kalau yang itu biasanya nanti ditangani oleh psikiater, spesialis kedokteran jiwa. Jadi beda banget ya ininya. Walaupun memang terkadang beberapa penyakit kita ini ya kayak semacam kolaborasi kerjasama. Contohnya pada pasien-pasien epilepsi. Pasien-pasien epilepsi itu sering banget dia ada gangguan mood,
atau mungkin ada gangguan depresi. Nah, itu kita biasanya akan double ini nih, istilahnya bekerja sama nih untuk pengobatan epilepsinya ke spesialis saraf, tapi terkait gangguan mood, gangguan depresinya kita arahkan ke spesialis jiwa, SPKJ singkatnya. Berikutnya notes mengenai kedutan pertanda rezeki tidak terduga. Ini yang ada di kata-kata di Instagram ya, iklannya ya. Ini mitos apa fakta? Jadi kalau ini sih mitos tanda tanya. Maksudnya ya bisa aja sih orang kedutan, habis gitu dapat rezeki, ya alhamdulillah. Cuman apakah kedutan itu pasti dapat rezeki? Ya bisa enggak. Intinya yang perlu dipahami adalah kedutan itu adalah suatu proses organik. Jadi memang ada kelainan yang ada di tubuh gitu, ada proses di tubuh. Kedutan biasanya misalkan kedutan yang di mata gitu ya, kayak kedutan yang sebelah mata. Itu Ini udah aktif sayang. Coba wifi-nya dulu. macam-macam. Itu macam-macam apa tuh namanya sakitnya. Bisa dia merupakan blefarospasme atau hemifasial spasme. Nah, kalau yang hemifasial spasme itu matanya juga kedutan, tapi dia disebabkannya itu ada pembuluh darah yang ngejepit saraf atau menyenggol saraf dalam kepalanya. Sehingga kalau misalkan memang kedutan yang disebabkan karena sakit blefarospasme, obatnya ya bisa sampai dilakukan operasi kecil. Jadi operasi kecil itu si sarafnya yang si pembuluh darahnya yang nempel ke saraf, si sarafnya dikasih bantalan, dikasih sponge biar dia nggak nempel. Karena setiap kali dia berdenyut, pembuluh darahnya merangsang si sarafnya timbul kedutan, timbul kedutan. Nah, itu memang apa tuh namanya? Kalau misalkan memang mau diobatin yang sampai hilang gak banget, bukan dengan minum obat, ya bisa harus dilakukan si operasi ini. Tapi ada kedutan lain yang bukan hemifasial spasma, misalkan gangguan tics namanya, atau kedutan yang disebabkan oleh sakit yang namanya blefarospasme. Jadi spasmanya cuma memang di kelopak mata, dia emang suka kadang kedutan-kedutan gitu. Itu ada yang diterapi dengan suntik botox. Jadi dilakukan suntikan botox di area kelopak matanya gitu. Kalau gangguan tics itu kedutan bisa di mata, bisa di bibir, bisa di apa tuh namanya anggota gerak, bisa di suara gitu. Itu juga bisa aja berupa kedutan gejalanya, tapi obatnya beda. Biasanya dia ada obat-obat minum yang diberikan untuk mencegah kedutannya itu muncul lagi. Seperti itu. Lalu berikutnya terkait ini, vertigo bisa jadi merupakan pertanda stroke. Nah, kalau ini fakta. Jadi vertigo itu adalah rasa pusing bergoyang atau seperti mau jatuh atau sempoyongan. Nah, stroke yang orang-orang tahu itu kan kayak kelemahan tubuh ya, maksudnya kayak tangan kaki kanannya nggak bisa gerak, tiba-tiba pelo ngomongnya, tiba-tiba wajahnya mencong, itu mah jelas-jelas stroke kalau yang itu. Tapi jangan salah, vertigo itu juga bisa jadi gejala stroke. Nah, supaya ini juga sekaligus ngasih tahu ke semua ada gejala sama tanda-tanda stroke. Ada kita nyebutnya akronimnya segera ke RS. Itu senyum yang tidak simetris. Jadi kalau senyum, yang satunya nggak senyum, yang satunya doang yang senyum. Jadi kayak mencong gitu. Kemudian gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Ini yang paling banyak orang tahu sih. Kalau orang udah kelemahan, oh ini stroke nih, karena sebelahnya remah. Nah, itu ini di akronimnya. Ra itu bicara, pelo. Jadi kalau tiba-tiba ngomongnya pelo, atau tiba-tiba tidak bisa berbicara, atau tiba-tiba dia berbicara, tapi ngomongnya nggak nyambung gitu, kata-katanya nggak nyambung. Itu juga bisa jadi salah satu gejala stroke. Itunya kebas atau kesemutan separuh tubuh. Jadi kalau misalkan memang ada kesemutan dari sisi sebelah kanan semuanya, nah itu merupakan gejala stroke. Rabun atau mata kabur tapi tiba-tiba, bukan yang udah kabur, udah lama, atau mungkin ini itu bukan. Memang pakai kacamata ini itu bukan. Tapi tiba-tiba menjadi tidak bisa melihat dalam waktu secepat itu gitu. Misalkan kita lagi aktivitas segala macam, tiba-tiba plek,
pandangannya hilang tiba-tiba, itu harus segera ke rumah sakit karena bisa jadi itu adalah gejala stroke. Sama yang ini, yang terakhir RS. S-nya ini yang terakhir adalah sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba atau ini nih, gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar atau sulit berkoordinasi. Itu juga merupakan salah satu gejala stroke. Nah, gangguan fungsi keseimbangan ini yang kita sebut dengan vertigo. Vertigonya mendadak, apalagi diiringi dengan tidak bisa mendengar secara mendadak tiba-tiba. Nah, itu bisa merupakan salah satu gejalanya stroke. Lagi yang beredar adalah serangan stroke segera ditusuk jarum. Ini sangat amat mitos ya. Jadi kalau misalkan serangan stroke itu yang kayak tadi ya, serangan stroke itu yang akronimnya segera ke RS. Kalau misalkan memang terjadi gejala-gejala tersebut, maka ya segera ke rumah sakit. Karena apa? Kalau di bagian saraf, bagian stroke, kita itu mengenal ada slogan, yaitu namanya time is brain. Artinya waktu adalah otak gitu. Kalau semakin lama kita menunda ke rumah sakit dan pasiennya itu tidak mendapatkan pengobatan, khawatirnya area yang rusak itu akan semakin luas. Nah, ini adalah contoh gambar kalau misalkan kerusakan stroke itu kan ada secara umum dua ya, stroke penyumbatan sama stroke perdarahan. Paling banyak itu 88% itu adalah stroke yang penyumbatan. Intinya penyumbatan itu adalah terjadi di pembuluh darah yang ngasih makan otak. Kalau misalkan pipanya itu tersumbat, otomatis ada area otak yang tidak dapat suplai darah, sehingga area otak itu akan lama-kelamaan rusak. Area yang di sini warna oranye sama warna hijau itu menandakan adalah area yang tersumbat. Tapi yang oranye tersumbat dan kerusakannya sudah permanen. Kalau yang hijau, dia tersumbat tapi masih bisa diselamatkan area itu. Asal segera diambil sumbatannya atau diberikan obat untuk menghilangkan sumbatan itu. Nah, dalam waktu 10 menit, mungkin area yang oranye masih sedikit. Area yang masih bisa diselamatkan masih banyak. Dalam waktu 1 jam, si oranye ini akan makin meluas. Dalam waktu 3 jam lebih luas lagi. Dalam waktu 6 jam udah habis oranye semua. Artinya kerusakannya udah irreversible gitu. Maksudnya kalau misalkan kerusakannya udah nggak bisa dikembalikan, walaupun penyumbatannya sudah diambil, itu nanti biasanya angka kecacatannya tinggi gitu. Jadi ya pokoknya pemulihannya itu akan lebih lama seperti itu. Jadi memang kalau memang ada serangan stroke ya segera ke rumah sakit karena apa? Karena kita ngejar golden hour 6 jam ini. Kalau memang dia betul adalah stroke yang penyumbatan, kita punya obat trombolisis namanya yang untuk meluruhkan si sumbatan itu. Tapi memang di rumah sakit besar sih adanya, rumah sakit kecil memang belum banyak kayak gitu. Intinya bawa ke rumah sakit dulu deh. Nah, terus yang ini yang juga sering ya, nyeri leher itu pasti kena kolesterol. Ini tentu saja mitos ya, semua. Karena apa? Nggak semua orang nyeri leher pasti kolesterol. Pun nggak semua orang yang dia itu kolesterolnya tinggi pasti nyeri leher. Jadi, itu mitos gitu. Di leher kita tuh strukturnya banyak. Ada kulitnya, ada tulangnya, kemudian di dalam tulang-tulang yang tersusun ini ada juga saraf susun tulang belakang ini, saraf medula spinalisnya. Yang kuning ini adalah saraf radix yang keluar dari si tulang leher belakang. Kalau misalkan dia ada nyeri di leher, bisa aja kenanya di saraf yang ini, kesenggol nih sarafnya, bikin nyeri di leher menjalar sampai ke tangan. Atau dia ada nyeri karena disebabkan tulangnya ini ada narrow disc space. Jadi di antara tulang-tulang ini terjadi penyempitan karena pengapuran. Biasanya karena postur tubuh yang nggak baik dalam waktu yang lama, kemudian ada osteoporosis. Nah, itu bisa menyebabkan tulangnya bermasalah, sehingga juga bisa menimbulkan nyeri. Kadang-kadang memang secara literatur, kolesterol itu pada orang-orang yang kolesterolnya tinggi bisa terjadi kayak semacam osteoporosis gitu di lehernya. Tapi kita mau ngasih tahu bahwa nggak semua orang terjadi itu. Jadi intinya kalau ada nyeri leher, nggak usah ujuk-ujuk pasti kolesterol, enggak. Tapi ya bisa aja itu kelainan-kelainan yang lain. Jadi kalau misalkan memang berulang, sebaiknya diperiksakan. Lalu nyeri kepala terus-menerus, bisa jadi itu adalah tanda dari tumor otak.
Kalau ini sih memang fakta. Jadi kalau misalkan nyeri kepala itu memang nggak boleh diremehkan ya. Kalau cuma sesekali, habis gitu hilang sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan terus-menerus, nggak bisa hilang sama sekali, harus minum obat terus-menerus, itu bahaya. Karena pada nyeri kepala, kita itu sebagai tenaga medis punya semacam red flag atau nyeri kepala ini bahaya apa enggak sih? Itu adalah singkatannya SNOOP ini. Kalau nyeri kepalanya disertai dengan systemic sign ini, misalkan ada yang demam, atau pasiennya dengan penurunan kesadaran, itu tanda bahaya lah. Mungkin ini bukan nyeri kepala biasa. Atau mungkin disertai dengan ada kelemahan, atau terjadinya itu pada usia 60 tahun ke atas yang tiba-tiba. Terus progresif. Progresif itu artinya semakin lama nyeri kepalanya semakin sering, semakin nyeri, dan tidak ada hari tanpa hilang sama sekali nyeri kepalanya kalau nggak minum obat. Itu kita sebutnya progresif. Itu bahaya. Karena apa? Karena itu bisa jadi merupakan tanda dari tumor otak. Yang di garis bawahi adalah nyeri kepala progresif ini, dia tidak ada nolnya. Jadi kalau misalkan kita mengibaratkan sakit itu, kita pakai penilaian 0 sampai 10. 0 itu nggak sakit sama sekali, 10 itu sakitnya banget, sampai nangis-nangis, sampai gulung-gulung. Nah, itu nilainya 10. Nah, kalau misalkan pasien itu ada nyeri yang nyerinya itu tidak pernah hilang, paling hilangnya nilainya 3. Tapi kalau muncul nilainya 7, 8. Nanti kalau istirahat lagi hilang, tapi cuma 3, 4. Tapi tetap ada itu sakit kepalanya. Itu kita sebutnya progresif. Apalagi dia makin lama makin sering. Kemudian kalau misalkan dia sakit kepala, terus pas kita periksa ternyata di saraf matanya ada sesuatu. Nah, itu kita mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, nyeri kepala ini kan kayak 80% orang tuh kayak pasti udah pernah lah mengalami nyeri kepala, nggak mungkin nggak pernah sih kayaknya. Makanya kalau misalkan nyeri kepala itu berulang terus-menerus, ada baiknya kita memiliki headache diary atau buku harian nyeri kepala. Boleh, monggo kalau misalkan nanti sambil di-screenshot ya, ini Mom semua. Buku headache diary ini dipakai kalau nyeri kepala kita itu sering gitu, kayaknya kita sering banget ya nyeri kepala, kayaknya minum obat di rumah paracetamol itu harus nyetok deh, setiap bulan itu harus nyetok 5 pak gitu, karena habis. Nah, itu bahaya banget. Coba deh dibikin headache diary. Headache diary ini terdiri dari 2 lembar ya, yang ini yang pertama dan yang kedua. Ini saya izin ngutip dari RSCM karena saya dulu sekolahnya di RSCM. Nah, buku headache diary ini, isinya itu adalah kita nulis nyeri kepala kita hari itu seperti apa. Dan nulisnya itu setiap hari. Saya biasanya ngasih tahu ke pasien itu diisi aja habis Isya. Diingat-ingat hari itu nyeri kepalanya seperti apa. Supaya nggak lupa. Karena ketika nanti kita misalkan nih mau ke dokter, saya nyeri kepala udah berapa lama? Udah 3 minggu. Oke, kalau misalkan mau kita meneliti nyeri kepalanya dengan baik, pasti akan saya tanya, 2 minggu yang lalu nyeri kepalanya seperti apa? Seminggu yang lalu nyeri kepalanya seperti apa? Seberat apa? Rasanya seperti apa? Itu kan kita ya lupa lah ya 2 minggu yang lalu nyeri kepala kayak apa, seminggu yang lalu kayak apa. Nah, fungsinya si buku hari nyeri kepala itu. Diisinya tuh benar-benar setiap hari ya. Kalau misalkan memang nyeri kepalanya sering, coba diisi setiap hari, setiap habis Isya. Kalau misalkan hari itu nggak ada nyeri kepala, ya udah isinya tanggal doang yang kolom sebelahnya mah nggak usah. Nanti ketika lagi kontrol ke dokternya atau ke dokter saraf terdekat atau gimana, dibawa nih hasil ininya nih, buku harian nyeri kepalanya. Jadi nanti bisa kebaca nyeri kepalanya itu karakteristiknya seperti apa, karena nyeri kepala yang beda karakteristiknya itu pertanda dari penyakit yang beda-beda juga. Atau kalau mau pakai aplikasi, ada namanya aplikasi di App Store atau di Play Store itu Guardian Headache Diary. Ini aplikasinya itu bisa bikin nanti ada reportnya kayak gitu. Terus ini lagi berikutnya adalah kejang, itu kesurupan. Nah, itu beneran mitos ya, karena kejang itu adalah ditimbulkan karena aktivitas di otak. Aktivitas di otaknya itu ada yang berlebihan, glutamat ya, ini adalah salah satu neurotransmitter di otak, salah satu zat kimia di otak. Harusnya si glutamat sama si GABA nilainya itu kayak unda-undi gitu. Jadi
seimbang gitu. Cuman ketika terjadi kejang, si glutamat ini berlebihan, sehingga muncullah si itu, aktivitas kejang yang kelojotan itu. Dan kalau pasien-pasien kejang ini dilakukan perekaman otak, itu kelihatan ada memang gelombangnya yang berbeda. Saya mau contohkan, saya ada video satu pasien kejang, dan lagi pas kejang itu dilakukan perekaman otak. Ini contoh, ini ya, coba saya play. Kelihatan nggak ya? Nah, ini pasiennya bentuk kejangnya tapi bukannya kelojotan, dia bentuk kedip-kedip. Nah, pas kedip-kedip ininya ini banget nih, gambaran ininya. Jalan nggak ya videonya ya? Ini pas lagi normalnya dia normal. Pas lagi kedip-kedip, muncul kejangnya. Nah, bentukannya tuh kayak gini. Ada irama-irama yang nggak teratur gitu di dalam otaknya. Gitu. Ini adalah salah satu bentuk kejang. Jadi emang ada aktivitas di otak yang abnormal ketika kejang itu. Jadi itu jelas-jelas bukan kesurupan ya. Tuh. Terus bila kejang segera dimiringkan. Ini jelas fakta ya. Jadi kalau misalkan pasien ada yang kejang atau nauzubillah min dzalik, anak-anak kejang gitu ya, itu harus segera dimiringkan. Ada do and don'ts kalau kita lihat kejang. Yang pertama, do-nya ya kita harus tetap tenang. Terus disingkirkan bahayanya. Kalau misalkan dekat kompor ya dipinggirin. Kalau misalkan dekat tangga ada ini ya juga dipinggirin. Di bawah bantal dikasih empuk-empukan. Terus dimiringin perlahan. Biar kalau muntah biasanya pasien kalau misalkan kejang ada muntahan itu biar ngalir gitu kalau dimiringin. Sama kalau memang kerah bajunya itu nekuk banget gitu ya dilepas kancingnya. Terus kalau bisa, kalau memang ada orang lain juga minta tolong divideokan kejangnya. Karena video kejang itu penting gitu. Dan videonya bukan cuman yang gerak doang, tapi ketika lagi kejang itu ya kepalanya, ya tangannya, ya kakinya, dan semuanya itu terlihat. Dan yang jelas kalau yang ada lagi kejang, jangan coba ditahan. Jadi ya udah biarkan dia gerak itu ya tunggu saja sampai berhenti gitu, dimiringkan, dikasih empuk-empukan, ya udah biarin aja jangan ditahan gerakannya. Terus jangan juga dibuka paksa mulutnya, dikasih minum, dikasih sendok, dikasih apa, jari kita dimasukin, itu jangan, bahaya banget bisa patah soalnya jari kita. Terus berikutnya adalah kejang pasti epilepsi. Ini juga mitos ya. Jadi kalau kejang itu belum tentu epilepsi. Karena epilepsi itu adalah udah suatu penyakit yang memang itu di otaknya ada bagian yang bikin dia kejang. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan MRI kepala gitu, kelihatan ada bagian yang memang dia menimbulkan kejang. Kalau epilepsi, jelas pengobatannya pasti akan jangka panjang, nggak cuman ketika kejang minum obat, tapi juga ada obat yang diminum rutin supaya kejangnya itu nggak kambuh-kambuhan. Kalau kejang biasa, misalkan pada anak-anak kejang demam, itu mah bukan epilepsi. Jadi biasanya minum obatnya juga bukan yang ada obat diminum terus untuk mencegah kejang gitu, bukan seperti itu. Itu sih sebagai take home message-nya paling ini ya seluruh tubuh manusia itu ada serabut sarafnya kecuali rambut sama kuku itu nggak ada. Terus sakit saraf nggak sama sakit jiwa. Terus keluhan penyakit saraf bisa macam-macam. Satu penyakit keluhannya bisa aja banyak. Pun demikian dari satu gejala itu juga bisa merupakan tanda dari berbagai macam penyakit. Lalu selalu tabayun ya kalau misalkan ada info kesehatan yang berada di sosial media kayak yang tadi tuh misalkan ada gejala saraf langsung ditusuk jarumnya apa apa tuh namanya ketika kejang ada beberapa yang langsung dikasih minum. Nah itu tolong tabayun deh kalau misalkan ada info-info seperti itu. Dan kalau misalkan memang ada keluhan saraf yang berulang semakin berat, itu harap segera dikonsultasikan ke dokter saraf terdekat. Ya, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Zulmi. Monggo. Oke, terima kasih. Saya panggilnya Kak, nggak apa-apa ya, Dok? Boleh, boleh. Oke. Monggo. Oke.
biar tambah ini ya, tambah akrab Aduh, ya, malam-malam Dok ngasih ya. kuliah. Mudah-mudahan nggak pada bobo. Iya. Nah, ini udah berapa SKS ini yang kita dapat, Dok? Iya. Gimana, Mas? Masih on ya? Ini lihat di chat tuh udah banyak yang ini, Dok. Dok nih, Kak, Iya, udah banyak boleh. yang nanya-nanya, tapi kita kasih kesempatan untuk ini dulu ya, yang mau nanya langsung. Ada yang mau Boleh, nanya boleh. langsung kok, Mam? Boleh raise hand? Ada yang mau nanya langsung? Ngomong apa? Bicara langsung nih, open mic. Oh, ada Kak Rahma. Silakan Kak Rahma. Hmm. Halo dok, Halo, Kak. Gimana? Kok panggilnya apa aku ini? Mam, mam. Mam aja deh. tapi Mam jangan deh. Rahma. Mau tanya nih dok, aku kan dulu tuh pernah terbentur kepalanya. Terus ke dokter karena kan nyeri gitu. Sama dokter dikasih obat itu encepabol kalau nggak salah. Nulisnya nggak tahu seperti apa tapi nyebutnya encepabol aku waktu itu. Lah, memang setelah konsumsi itu selama 1 minggu mereda gitu rasa sakit di kepalanya. Akhir-akhir ini tuh mulai sering nyeri lagi. Nyerinya tuh tepat di yang bekas benturan itu. Setelah saya raba, saya minta suami raba juga tuh kayak ada cekungannya gitu, bekas cekungan. Tak pikirkan tadinya tuh mungkin sakit kepala karena migrain apa mau stres atau PMS ya gitu. Tapi setelah dipegang tuh bekas benturannya nyeri gitu. Itu aku harus ke dokter apa ya gitu ya dok? Oh, ya. Jadi ini langsung aja ya, nggak usah dikumpulin pertanyaan, ntar aku lupa. Oh, Langsung jawab aja nggak apa-apa ya, Mbak Iya, Joni boleh. ya. Jadi dulu dari riwayat ini, mohon maaf nih sebelumnya, saya kalau di sini maksudnya kan nggak ngelihat kondisinya langsung ya, jadi yang saya sampaikan nanti sifatnya umum gitu, bukan yang terkait konsultasi spesialistik ya. Kalau misalkan konsultasi spesialistik, khawatir nanti ya itu tadi kan satu gejala yang sama bisa berbagai macam penyakit takutnya disalahartikan gitu. Jadi kalau misalkan memang dulu riwayat pernah ada benturan dikasih ensefabol, by the way ensefabol itu isinya kayak semacam vitamin ya untuk meningkatkan fungsi kognitif gitu ya. Maksudnya ya dia semacam suplemen aja sih ya intinya. Kalau misalkan memang ada pernah riwayat benturan kepala terus kemudian sekarang kok sakit lagi di tempat yang sama apalagi entah ada cekungan, entah teraba ada nyeri apa segala macam dan di lokasi yang sama terus-menerus, better ke dokter saraf sih. Kalau misalkan memang benturannya itu di kepala. Jadi kalau misalkan memang mau berobat lagi ke dokter saraf aja sih, Mams. Jadi biar lebih ini ya, apalagi dulu dikasih ensefabol biasanya ngeresepin dokter saraf juga itu biasanya. Gitu. Yang penting apa tuh namanya? Ada red flags ya misalkan kalau misalkan ada mudah-mudahan sih enggak, tapi kalau misalkan nih ada kelemahan yang mendadak tangan atau tungkai atau bicara pelo mendadak atau wajah pelo mendadak pokoknya yang segera ke RS tadi itu jangan nunggu ke poli dokter saraf kalau ada yang seperti itu mah harus langsung ke IGD nggak boleh ke poli gitu kalau ada tanda bahaya yang tadi mesti ke rumah sakit itu ke IGD-nya bukan ke poli biasa kayak gitu sih Mas. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih, Kak. Lanjut lagi nih, ada yang raise hand, tapi di aku nggak ada namanya. Kak siapa ya ini? Aku Dian Mbak. Tadi soalnya Oh, oke. masuk. Oke, Kak Dian, silakan. Halo, Mam Fitri. Halo. Aku tuh kan sering banget dulu tuh apa kayak pilek, tapi asal pilek tuh kan di bawah mata, area bawah mata itu tuh sakitnya minta ampun, terus kepala tuh sakit. Itu tuh menurut Mam Fitri itu emang karena syaraf, aku harus cek kayak sinus apa-apa. Aku sebetulnya udah vaksin influenza sih untuk ngurangin itu, maksudnya ngurangin keseringanku kena flu itu. Nah, terus sebelum ini aku dulu pernah kayak jatuh, terus sampai pengobatan syaraf juga. Terus jatuhnya itu karena waktu itu aku kok lupa ya, pokoknya waktu masih SMA atau apa ya. Nah itu tuh pokoknya terus pernah ke dokter syaraf tuh dikasih kayak penenang gitu, karena ditaruh doang. Syarafku itu terlalu peka, jadi misal di
dia bilang ini kayaknya Serafin terlalu peka ya. Jadi kalau ada apa masalah apa atau apa, terus kena getaran apa, itu apa terguncangnya tuh misalnya orangnya mana-mana gitu. Itu memang bisa gitu ya, maksudku dalam artian kan setelah itu dia aku udah lama banget sih nggak ke dokter syaraf, cuman sering banget kepala sakit, cuman aku inget banget terakhir dulu bilang kalau misalnya mulai sakit lagi itu kepalanya nyeri banget, minum aja kopi. Bener nggak itu? Atau mesti banget kayak susu gitu kan. Terus aku ingatnya ya pokoknya kalau ada masalah tuh jangan digenggam, dilepas. Cuman kan aku nggak bisa, maksudnya memprediksi ini bakalan syarafku tuh terlalu setegang itu sampai yang kayak leher bawah ini nih mesti disuntik dulu. Gitu. Oke, Mom. Yo, ya. Iya, sekali lagi tidak menerima konsultasi, mohon maaf. Jadi nanti yang saya jawab adalah secara umum ya, bukan yang terkait spesialistik masalahnya dari Mom Dian ya, gitu. Tadi kan ngomongin terkait nyeri kepala yang sampai di bawah matanya itu nyeri, apalagi ada pilek. Nah, memang nyeri kepala itu tidak melulu saraf. Nyeri kepala itu bisa ke rute saraf. Kalau ke kita mah kita akan mencari tahu penyebabnya itu apa. Cuman isinya nyeri kepala sendiri bisa merupakan sakit macam-macam gitu. Ada yang memang orang sakit demam berdarah, demam tinggi juga nyeri kepala. Ada yang misalkan sinusitis juga itu pun bisa menimbulkan nyeri. Tapi kan karakteristiknya berbeda. Nah, kalau yang tadi disebutkan ada nyeri di bawah mata terutama, itu kita harus periksa sih biasanya ada nyeri tekan sinus atau enggak dan lain sebagainya. Kalau misalkan memang ada pilek dan nyeri tekan itu memang ada di bawah mata, biasanya kita akan sarankan ke THT dulu biar diperiksa sama THT-nya. Mungkin bisa masalah sinus juga bisa, apalagi ada pilek yang terus-menerus ini ya lumayan sering kayak gitu. Kemudian satunya lagi terkait nyeri kepala yang dulu pernah ke dokter saraf dibilang peka. Mohon maaf saya juga nggak ngerti itu apa tuh namanya agak peka atau ini itu kan ya harus periksa langsung gitulah. Jadi yang mau saya tekankan paling ya itu tadi, coba deh bikin buku harian nyeri kepala deh. Nah, di buku harian nyeri kepala itu dicatat setiap hari habis Isya, di situ ada tertulis tuh nyeri kepalanya hari itu berapa kali, berapa menit, karakteristiknya seperti apa, pencetusnya apa, kemudian dibarengi dengan gejala apa, dan itu diisinya tuh rutin setiap hari. Coba misalkan memang sering nyeri kepalanya dirutinin, kemudian bikin appointment sama dokter saraf terdekat, dibawa itu headache diary-nya, ditunjukin, nyeri kepala saya tuh seperti ini. Supaya apa? Nanti kita bisa membaca dari headache diary itu, nyeri kepalanya ini dicetuskannya itu konsisten nggak sih sama apa, kemudian karakteristiknya itu seperti apa. Apakah nyeri kepala ini primer atau bukan? Kalau nyeri kepala primer mah diobatin aja mungkin bisa. Tapi kalau nyeri kepala sekunder, artinya nyeri kepala yang disebabkan oleh penyakit lain, itu mungkin kita perlu pemeriksaan lebih lanjut, apa CT scan atau MRI, seperti itu sih, Mams. Gitu. Kalau yang ngomong tadi, kalau nyeri kepala minum kopi aja, gini. Jadi, ada salah satu tipe nyeri kepala yang namanya migrain. Nah, memang pengobatannya salah satunya adalah dengan mencampurkan analgetik dan kafein. Nah, pada kopi itu mengandung kafein gitu. Jadi memang ada salah satu tipe nyeri kepala yang memang pengobatannya bisa kita campurkan kafein. Tapi saya nggak berani ngomong semua pasti, hayo sakit kepala semuanya minum kopi. Nggak bisa kayak gitu. Itu harus benar-benar udah diperiksa, terus dilihat memang karakteristiknya seperti apa, baru kita bisa menyarankan hal-hal tertentu. Gitu sih, Mams. Oke, tapi berarti kalau kayak susu, menghindari susu nggak ya, Mom ya, nggak ada. Itu pun nanti coba dilihat di headache diary-nya. Kalau misalkan memang pencetusnya adalah hari itu minum susu, kadang-kadang kita bisa menyarankan hal tersebut. Tapi lagi-lagi coba dilihat headache diary-nya itu konsisten nggak. Emang pas minum susu muncul, tapi pas lagi nggak minum susu juga muncul. Nah, itu kan nggak bisa kita jadi saranin harus nggak boleh minum susu. Ternyata pas dilihat lagi, lah ternyata waktunya menstruasi nih, misalkan H-5 sampai H+5 menstruasi nih munculnya, itu kelihatan tuh dari headache diary. Nah, kalau kayak gitu kan percuma juga kita nggak boleh minum susu, nggak boleh minum ini itu gitu. Jadi sepenting itu headache diary untuk
saya bisa mengeksplor sakit kepala itu kenapa kayak gitu. Oh iya, makasih Mam. Yo, sama-sama. Oke. Yang apa ini yang nanti langsung tanya kita batasin 3 dulu ya Kak ya. Habis itu kita baca yang chat ya Kak. Ini ada satu lagi Kak Tirta. Silakan Kak Tirta. Malam, Mam Fitri, Dok Hai Fitri, kakak cantik. Mam Dok gitu ya manggilnya ya. Boleh, Eh, boleh. ini kan lagi polusi nih, lagi hot-hotnya isu polusi kan, dan emang benar polusi udara makin tinggi. Aku mau nanya dong, pengaruhnya ada nggak sih efek pasti ada ya efeknya sama sistem saraf, cuman apa gitu loh. Dan buat anak-anak tuh yang paling kerasa efeknya apa gitu. Thank you. Oke. Ya, aduh pertanyaannya sulit sekali. Karena polusi, apakah ngefek ke sistem saraf? Jadi sebenarnya sih kalau secara langsung polusi bikin sistem saraf bermasalah itu enggak secara langsung. Mungkin kalau misalkan aku nggak tahu nih kandungan yang tertingginya itu apa di kadar polusi ini. Cuman ada beberapa senyawa tertentu yang misalkan memang terlalu tinggi, sering dihirup, nanti jangka panjangnya akan menimbulkan gangguan saraf gitu. Cuman secara spesifik pasti nanti akan kena ini tuh kayaknya sih kurang tahu ya Kak ya. Kalau misalkan memang polusi secara langsung sih insya Allah sih enggak. Tapi ya kalau misalkan bolak-balik polusi kan kebanyakan anak-anak sekarang tuh keluhannya batuk pilek. Otomatis ketika dia lagi batuk pilek daya tahan tubuhnya kan turun. Nah ketika daya tahan tubuh turun itu bisa saja terkena infeksi virus atau bakteri yang nauzubillah min dzalik kenanya kok ya dilalah tuh ke sistem saraf. Jadi kayak bikin meningitis, bikin ensefalitis kayak gitu. Tapi itu bukan secara langsung karena polusi, tapi karena dia daya tahan tubuhnya turun, kena infeksi virus atau bakteri yang kok yang dilalahnya tuh kena ke sistem saraf gitu loh. Kayak gitu sih Kak Cantik. Oke, thank Menjawab you. nggak? Bingung ya? Ya. Sebenarnya sih kayaknya ini juga ya penelitiannya belum banyak ke sana ya. Nanti kita sama-sama lihat lagi ya. Terus sama ini aku penasaran sama hidrosefalus pada orang dewasa. Itu mayoritas kasus hidrosefalus pada orang dewasa tuh karena apa nih penyebabnya? Oke. Jadi sebelumnya mungkin mungkin ada yang belum tahu hidrosefalus itu apa. Jadi hidrosefalus itu adalah pembesaran dari aku coba share screen aja deh biar nggak ngawang-ngawang. Ya. Nah, ini dia. Kelihatan ya sharean aku ya. Jadi si hidrosefalus itu adalah di dalam otak kita itu isinya nggak cuman bentukan daging otak tok, tapi di dalamnya itu juga ada rongga yang disebut ventricle. Ventricle ini isinya cairan otak. Dia berfungsi sebagai ya pelumas otak. Dia mengalir dari otak sampai ke medula spinalis di bagian sumsum tulang kita bagian bawah nih. Kayak gini. Makanya pernah kan orang bilang mau diambil cairan otaknya, tapi lewat punggung. Ya bisa aja, karena memang si cairan ini mengalir dari otak sampai ke punggung bagian bawah. Pada anak kecil, kalau terjadi hidrosefalus, artinya ada pembengkakan dari si ventricle ini, karena anak kecil itu ubun-ubunnya belum rapat, dia akan bisa membesar. Kayak begini pada anak-anak. Jadi bentukannya karena dia ubun-ubunnya belum rapat, ya dia ngambil rongganya ya membesar begitu. Nah, tapi kalau pada dewasa, hidrosefalus ini ventrikelnya kan membesar. Ventrikelnya kan membesar, tapi rongganya nggak bisa membesar. Akhirnya dia ngegencet si otaknya, kayak gitu. Biasanya kalau kayak gini, gejalanya ya otomatis nyeri kepalanya. Kemudian diikuti biasanya tuh muntah-muntah, tapi muntahnya tuh muntah proyektil, muntah yang tiba-tiba menyemprot gitu. Atau sampai nauzubillah min dzalik terjadi penurunan kesadaran. Kondisi hidrosefalus pada dewasa itu disebabkan yang pertama karena peningkatan cairannya, yang si cairan di ventrikelnya. Kedua, bisa juga karena ada sumbatan di sepanjang aliran cairan otak ini. Ketiga, gangguan penyerapan. Karena cairan otak ini modelnya diproduksi
dialirkan, diserap sama pembuluh darah. Diproduksi, dialirkan, diserap lagi sama pembuluh darah. Jadi muter. Jadi dia nggak tetap begitu. Biasanya kalau aku sih sering nemuin hidrosefalus pada dewasa itu pertama TBC otak. TBC otak itu bisa bikin hidrosefalus. Gangguannya gangguan di penyerapan karena kena si kuman TBC-nya itu. Berikutnya pasien dengan stroke hemoragik tapi stroke yang perdarahan. Stroke perdarahan itu dia bisa terutama di perdarahan otak kecil itu perdarahannya membesar sampai ngegencet saluran saluran yang ke bawahnya sehingga ventrikelnya membesar. Si yang ininya membesar itu juga bisa bikin hidrosefalus. Kemudian infeksi virus, encephalitis atau meningitis. Karena infeksi virus biasanya HCV ya, yang ininya biasanya kita cekin, itu juga bisa CMV. Pokoknya kayak herpes varicella lah, cytomegalovirus lah, itu juga bisa bikin si hidrosefalus ini. Kalau pada dewasa, biasanya yang pertama ya kita untuk menyelamatkan supaya si ventrikel ini tidak menggenjot otak, ya dipasang selang. Jadi dipasang selang dari ventrikelnya sampai ke perut, supaya alirannya ngalir ke perut, supaya dia tidak ngegenjot otaknya. Yang kedua, ya ditangani penyebabnya. Kalau memang TBC otak, diobatin TBC otaknya. Kalau memang infeksi virus, diobatin infeksi virusnya. Kalau memang dia stroke perdarahan, ya ditunggu, dijaga tekanan darahnya supaya normal. Kalau perlu dilakukan pengambilan operasi darahnya, ya dilakukan operasi. Kayak gitu sih. Nah, kuliah udah bobo. Pertanyaan Kak Tita ini nambah SKS kita ini. Iya. Enggak, soalnya kan kalau karena aku belajar itu tuh dari ini, tahu hidrosefalus pada orang dewasa tuh dari drama Korea justru. Gitu kan. Wow. Gejalanya tuh mirip sama Alzheimer ternyata. Bisa. Oh ya kan, mirip kan ya, Dok ya. Jadi karena dia kan menekan bagian otak. Kalau yang menekan bagian, jadi gini, kan memang di drama Korea yang mungkin yang Katita tonton, dia gejalanya mirip kayak orang pikun gitu ya, orang demensia kayak gitu ya. Tapi ya itu lagi-lagi itu mungkin satu gejala dari sekian banyak gejala yang bisa dialami oleh orang hidrosefalus gitu loh. Kalau misalkan dia menekan, si ventrikel itu kan membesar, otomatis kan dia menekan bagian otak. Yang paling gampang ketekan memang si lobus frontal, lobus otak yang bagian depan. Nah, kalau misalkan seperti itu, udah gejalanya kayak orang pikun aja. Jadi kadang-kadang ngomong-ngomong diulang-ulang, kadang-kadang lupa, nyasar, kayak gitu-gitu. Memang bisa sih terjadi seperti itu juga. Oh, oke. Karena maksudnya kita kan punya orang tua ya. Orang tua, jadi maksudnya jadi aware gitu loh. Ini pikun sejauh mana yang kita tuh harus benar-benar datang gitu loh berobat gitu kan. Pikun yang sejauh apa nih gitu. Karena kita kan kita udah punya anak, terus orang tua makin tua gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lebih perhatiin nih, jangan wajar gitu loh udah tuh, maksudnya wajar pikun karena udah tua gitu ya. Itu juga salah satu mitos belum aku tulis. Nah, iya Jadi, gitu kan. Nah, pikun tidak ada itu. yang mana gitu? Jadi, orang tua pasti pikun, mitos. Karena pikun itu pada orang tua tidak boleh. Maksudnya orang normal itu tidak ada pikun. Pernah lihat nggak orang-orang umur 80 tahun, 85 tahun, tapi masih ya udah masih ini aja gitu, masih nggak pikun gitu. Jadi ya normal-normal aja itu bisa banget. Biasanya paling banyak kalau orang tua pikun itu demensia Alzheimer gitu. Tapi menyebut itu demensia Alzheimer itu kita perlu pemeriksaan panjang. Intinya kalau ada pikun pada orang tua kita, jangan diabaikan, tetap harus diperiksa dulu. Karena ya barangkali itu tadi, mungkin dia gejala dari penyakit yang lain, bukan murni Alzheimer gitu. Kalau misalkan memang Alzheimer, mungkin kalau sudah didiagnosis ya kita akan bilang, ini Alzheimer Pak, Bu, jadi memang dalam waktu jangka panjang akan semakin berat gitu. Sehingga keluarga memang harus siap-siap untuk sebagai caregiver dan harus memahami bahwa ini memang sakit, bukan bikin kesel, bukan kadang-kadang kan suka
keluarga tuh kesel ditanya hal-hal yang sama berulang-ulang, atau si ibu bapaknya menceritakan hal-hal tertentu yang berulang-ulang. Ya itu memang kalau misalkan memang Alzheimer, biasanya memang kita kasih tahu ini memang Alzheimer, jangka panjangnya akan demikian dan tidak bisa sembuh, mungkin bisa dicegah progresivitasnya supaya tidak semakin cepat. Nah, paling kayak gitu. Tapi kalau misalkan contohnya nih, demensianya gara-gara tadi ventrikulomegali atau hidrosefalus, itu kan bisa ditanganin, dipasang aja selang, pipisan, atau apa tuh namanya dilakukan LP, pengambilan cairan otak. Dia kecil, ventrikelnya, keluhannya akan perbaikan gitu. Atau misalkan tadi pikunnya ternyata karena TBC otak, ada loh pasien TBC otak yang dia keluhannya itu cuman kayak jadi kayak linglung aja, ditanyain itu jawabnya lambat dok gitu. Ternyata pas diperiksa ada nyeri kepala, udah lama, diperiksa cairan otaknya, ada kuman TBC-nya. Nah, kalau kayak gitu, maka kita harus, makanya semua keluhan itu harus dilakukan pemeriksaan. Biasanya MRI sih, paling sering akan dilakukan MRI kepala. Itu sih, Mams. Jadi Thank ini you, tadi Mak Dok. makasih Kak Sama-sama. Tirta. Jadi buka wawasan aku juga, Mam. Jadi sampai, jadi aku mau nanya nih. Jadi sampai apa kita aware kalau itu pikun itu sampai tahap yang mana sih kita harus meriksain itu, Kak? Nanti kadang kan orang tua tuh suka naruh barang lupa. Terus kadang kalau emang cerita tentang anaknya tuh kan emang sering banget diulang-ulang ya. Kayak ada momen apa dia cerita lagi, ada momen apa dia cerita lagi gitu kan. Nah, sampai ke tahap gimana sih kita harus aware ini harus diperiksain gitu. Nah, itu biasanya kita kalau pada kan emang Alzheimer itu kan usia 60 tahun ke atas ya yang lebih seringnya ya. Kita ada yang namanya screening demensia gitu. Screening demensia itu sebetulnya bisa sih dilakukan oleh dokter umum maupun dokter di puskesmas, itu asalkan mereka memang familiar dengan tools-nya itu bisa. Contohnya screening-nya itu dengan menanyakan misalkan hari ini hari apa, tahunnya tahun berapa. Kemudian ditanyakan pula sekarang lagi ada di kota mana, negaranya negara apa, kemudian kayak disuruh mengingat-ingat 3 buah benda, coba diingat-ingat ya, misalkan bola melatih kursi, terus kemudian ditanya hal yang lain, kemudian ditanyakan lagi, coba tadi kata-katanya apa, kayak gitu. Jadi memang ada screening demensia yang bisa dilakukan dokter umum maupun dokter saraf, kalau misalkan memang ada keluhan kayaknya pikun, ya udah nggak usah nunggu sampai parah, mending diperiksa aja gitu. Kak, lanjut yang di kolom chat ya Kak ya. Boleh. Oke, kita ini nih yang dari yang atas dulu ya. Yang tadi kayaknya Kak Rahma udah, sekarang Kak Nanda. Apakah ada hubungannya kedutan dengan kondisi stres? Jadi kalau kondisi stres itu kedutan di mata makin sering. Kalau stresnya berkurang atau hilang tuh bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Iya, jadi tadi ya sudah saya sampaikan kalau kedutan itu bisa merupakan gejala dari macam-macam penyakit, banyak penyakit. Salah satunya adalah gangguan tics namanya. Tics itu dia khasnya ya itu tadi, dengan stres dia akan semakin muncul, kemudian kalau misalkan dia rileks dia nggak terlalu muncul dan juga bisa hilang sendiri. Kalau seperti itu, tics misalkan memang mengganggu sekali, ya biasanya kita ada dikasih obat sih untuk mengurangi si keluhan gangguannya itu. Cuma memang stress related banget gitu. Jadi itu khasnya gangguan tics ya itu biasanya kalau stres makin atau minum kopi atau dalam kondisi apa ya itulah banyak kecapean atau banyak tugas kayak gitu. Kalau kedutan yang berbahaya itu adalah kedutan yang nauzubillah min dzalik ya, kayak salah satu gejala kejang. Itu ada tuh kedutan tapi sambil nggak sadar. Kayak tadi pasien yang tadi saya tunjukin videonya, itu kan kejangnya cuma merem-merem doang. Tapi dia nggak sadar ketika dia melakukan itu. Jadi itu adalah tanda bahaya. Artinya kalau kayak gitu ya harus berobat ke dokter saraf. Kalau tics-nya ketika terjadi tidak mengganggu aktivitas, maksudnya ya udah gitu aja, tapi ya udah nggak masalah, ya udah sih nggak usah berobat juga nggak apa-apa, nggak mengganggu. Tapi kalau misalkan memang mengganggu, sebaiknya dikonsultasiin. Oke, terima kasih Kak. Lanjut lagi nih ada dari Kak Nisa. Sayang, ini apa kayak konsultasi sih dok, mau dibacain atau enggak ya?
Coba Ini nih, aku cari dulu ya. Dok izin bertanya, saya mengalami vertigo sudah cukup lama. Kemarin sempat mendapat diagnos HNP cervical. Sudah menjalani penyuntikan pada tiga titik di leher. Namun vertigo masih berulang. Kalau dokter yang merawat saya kemarin mengatakan tidak boleh banyak menunduk. Saya pikir setelah disuntik pada beberapa titik akan hilang. Pertanyaan saya, apakah perlu perawatan lanjutan lagi? Karena keluhan ini muncul saat saya kurang tidur atau agak banyak hal yang dipikirkan. Apakah ada latihan yang harus dilakukan? Gitu, Dok. Jadi ya izin saya juga menjawabnya umum-umum juga ya, nggak bisa spesialistik Mam Nisa ya gitu. Gejala vertigo sama adanya saraf kejepit di leher ini sesuatu yang saraf kejepit di leher itu penyakit, vertigo itu gejala ya. Kalau ada saraf kejepit di leher, biasanya gejalanya itu berupa nyeri. Biasanya nyeri di leher, menjalar sampai ke tangan, atau bisa juga terjadi kekakuan di bagian leher. Nah, kekakuannya ini yang bisa bikin kita ngerasa seperti goyang atau vertigo, kayak gitu. Yang jelas harus diperiksa sih, apa tuh namanya, memang betul saraf kejepitnya gimana, kemudian ini katanya sudah pernah di beberapa suntik di beberapa titik. Biasanya suntiknya itu hanya untuk mengulangi kekakuan atau melemaskan otot atau mengurangi rasa nyerinya aja. Kalau intinya gini sih, kalau misalkan ada keluhan berulang periksa aja deh gitu. Nanti kalau aku bilang, Iya gitu ya. maksudnya kan nggak mungkin aku nanya nanti panjang. Vertigonya ada kelemahan apa enggak, kemudian vertigo diiringi dengan telinga berdenging enggak, ada kelemahan tangan atau kaki atau enggak, ada penurunan pendengaran atau enggak, itu panjang gitu loh. Memang harus kayak diperiksa dan ditanyain secara komprehensif. Intinya kalau misalkan memang berulang, lebih baik periksa aja. Seperti itu. HNP cervical itu kan saraf kejepit di leher. Itu ada yang nggak perlu operasi, cuman kayak semacam dikasih obat aja. Tapi yang jelas postur itu pengaruh. Jadi posturnya itu kalau misalkan kita menjaga kesehatan ini ya persendian dengan postur yang baik, ya tegak. Kalau misalkan tidur bantalnya nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh. Kalau misalkan apa tuh namanya bekerja posisi layar monitor harus sejajar, nggak boleh menunduk, nggak boleh menengadah. Itu membantu supaya tidak semakin parah lah keluhan di bagian lehernya. Gitu. Oke, makasih. Lagi pendapat dokter tentang pijat kretek gimana? Apakah aman untuk sistem saraf pijat kretek? Ya, Jadi mungkin ada ini ya, Dok. Banyak banget pasienku kemarin nanya-nanya juga pijat kretek. Tidak aman. Jangan. Kalau kiropraktik yang udah license, yang memang ini, mungkin mereka paham ya mana yang boleh dikretek, mana yang enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak cuman pijat biasa, apalagi sesama teman dicoba dikretek, aduh jangan. Soalnya ya itu tadi, di sepanjang tulang belakang kita itu isinya ada sarafnya. Nah sarafnya itu kalau misalkan di bagian leher, dia tanggung jawab terhadap tangan sama kaki. Kalau pas dikretek kena si saraf yang di leher, kita bisa lumpuh tangan sama kakinya gitu loh. Kalau di daerah punggung, pinggang, sarafnya terletak di situ, kena lesi di situ bisa lumpuh, bahkan dia bisa ngatur buang air kecil, buang air besar gitu. Jadi mendingan nggak usah. Kalau mau olahraga aja, renang aja dah gitu. Renang itu dia bisa memperbaiki postur, meningkatkan kekuatan otot penyangga tubuh, kayak gitu. Jadi ya kalau mau pijat ya udah pijat-pijat biasa aja, jangan yang sampai diketek-ketek gitu. Ngeri ya, Dok ya. Ngeri, beneran deh ngeri banget. Ini dari Mom, lanjut ya Kak ya, ini dari Mom Sari. Kalau kejang karena kekurangan natrium, apa bisa berulang, Dok? Oke. Jadi tadi saya bilang tadi kejang itu karena ada aktivitas otot yang aktivitas glutamat yang berlebihan. Dipicunya macam-macam. Nah, salah satunya elektrolit yang tidak balance, tidak seimbang. Kalau natriumnya berkurang, tergantung penyebabnya apa. Kalau saat itu memang lagi muntah-muntah, diare, sampai ada gangguan elektrolit terus kejang, ya udah berarti selama nanti dia natriumnya sudah dikembalikan, dia nggak diare, nggak muntah lagi, insya Allah nggak berulang. Tapi ada loh orang-orang yang sering kekurangan natrium, ternyata dia TBC otak gitu loh. TBC otak itu sering banget bikin natriumnya tuh rendah. Jadi keluhannya yaitu kejang berulang, kemudian ada penurunan kesadaran, sakit kepala, kayak gitu. Atau pasien-pasien dengan gangguan ginjal, karena
pengaturan elektrolit tubuh itu diaturnya sama ginjal. Kalau misalkan ginjalnya bermasalah, maka ya harus diobatin ginjalnya gitu. Kalau misalkan memang terjadinya ini kekurangan natrium memang karena muntah-muntah sekali doang ya udah. Tapi kalau misalkan itu insya Allah nggak akan berulang. Tapi kalau natriumnya udah berkurangnya ini kok sering, kita udah harus periksa yang lain-lain gitulah. Periksa ginjalnya, periksa MRI kepalanya. Barangkali adalah gejala penyakit yang lain gitu. Masih mute Kak Julmi. Lupa, masih mute. Oke. Jadi emang iya, terhadap satu gejala itu kita mesti aware lagi ya dok ya. Karena bisa jadi ini pertanda banyak beberapa penyakit gitu ya dok ya. Nah ini dari Kak Windri. Iya, kalau dehidrasi sekali doang kejang ya udah insya Allah sih nggak berulang asalkan tidak dehidrasi lagi gitu. Iya. Jadi Kak Windri nih, kalau keliengan gimana ya dok? Ayahku udah lama sekali keliengan, harus periksa ke dokter saraf. Jadi emang keliengan ini konteksnya banyak ya. Bisa yang dimaksud keliengan itu vertigo, pusing berputar. Bisa keliengan itu kayak gelap, pandangannya gelap gitu. Nah itu harus ini sih maksudnya yang mana kayak gitu. Tapi intinya kalau misalkan ada suatu gejala dia itu berulang terus berulang, ya itu lebih baik diperiksain aja gitu untuk cari aman lah gitu. Kalau misalkan memang terdekat dokter umum dulu, ya udah nggak masalah. Biar paling nggak dicari lah ada tanda bahaya apa enggak. Dokter umum pun kan tahu ya, maksudnya nanti kira-kira perlu merujuk ke dokter saraf atau enggak. Kayak gitu sih. Keliengan itu kalau misalkan vertigo itu juga keliengan. Kenapa? Ini kata Kak Windri keliengan berputar dok. Keliengannya berputar. Oh, vertigo berarti. Nah, kalau vertigo itu kita ada mengenal vertigo pusat sama vertigo perifer. Vertigo pusat itu adalah karena stroke. Kalau vertigo perifer itu biasanya karena gangguan di telinga. Kalau misalkan yang sering berulang, terus habis itu biasanya muncul karena perubahan posisi, mual muntah, hebat, pas lagi keliengannya, itu biasanya karena perifer. Kalau kayak gitu saya ke dokter saraf aja, nanti biasanya diperiksa Epley atau diperiksa di Solpek, jadi kayak kepalanya dilakukan pemeriksaan. Nah, aku ini dulu kasih tahu. Di Solpek. Aku kayaknya udah diusir. Aku masih di klinik BTW. Kalian harus praktek. Nah, ini namanya dissolving maneuver. Jadi dissolving maneuver itu kita kayak memposisikan pasien tidur, kepalanya dimiringkan ke sesuatu arah tertentu, kita melihat pergerakan matanya. Kalau misalkan memang dia positif berasal dari telinga, dia akan menimbulkan gerakan mata tertentu. Kalau kayak gini, biasanya butuh latihan keseimbangan aja sih. Kalau misalkan memang vertigo perifer, latihan keseimbangannya bisa dilakukan di rumah, namanya Brandarov. Jadi kayak begini nih, duduk di tepi tempat tidur, nengok ke kanan, tidur ke kiri, duduk lagi, nengok ke kiri, duduk ke kanan, gitu. Ini mah kalau misalkan memang benar ya vertigonya karena BPPV, biasanya kita kesuruh kayak ini. Atau kalau misalkan memang BPPV, kita lakukan yang namanya Epley maneuver. Epley maneuver itu, jadi kita lakukan posisinya, ditidurkan, kepalanya misalkan muncul nih, memang gerakan matanya muncul, kita langsung diputar lagi posisinya supaya mengembalikan ada alat keseimbangan di dalam telinga yang dia batunya itu lepas sedikit gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan berulang periksa aja deh. Ya ke dokter saraf boleh kalau misalkan memang yang berputar itu. Gitu. Paling nggak periksa sekali, tahu kalau misalkan memang ini perifer, ya udah berarti memang butuhnya latihan keseimbangan. Jadi intinya tahu kalau itu bukan hal yang bahaya. Bukan yang vertigo sentral yang karena stroke tadi gitu. Jadi ini ya udah tahu kalau aman gitu ya dok, atau kalau udah periksa tuh udah lega ini butuh perawatan lebih lanjut atau enggak gitu ya dok ya. Oke, ada lagi nih dok, masih ada dari Kak Erlina. Tangan papaku sering tiba-tiba mati rasa atau kebas waktu berkendara motor. Tangan kanan khususnya yang dipakai pegang stang motor. Itu kenapa ya dok? Ya, lagi-lagi ini ya, maksudnya aku nggak bisa langsung, jadi belum tentu ini ya. Cuman banyak yang
ada satu penyakit yang namanya tuh carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome itu adalah jepitan di terowongan di pergelangan tangan yang menjepit ke saraf. Aku tunjukin gambarnya lagi. Nih, jadi di telapak tangan kita itu ada saraf namanya saraf medianus yang di pergelangan tangan ditutup di situ. Kalau kita sering naik motor atau mungkin ngetik atau mungkin nyuci yang sering menggerakkan tangan begini, itu dia bisa tuh bikin kayak kesemutan-kesemutan karena dia terkena tekanan di sini. Kalau misalkan memang betul carpal tunnel syndrome, biasanya diagnosisnya dengan suruh kayak begini namanya Valentes. Coba tangannya diginiin, ditekan begini. Nah, kalau misalkan muncul si kesemutannya, kemungkinan besar itu carpal tunnel syndrome. Gitu. Kalau carpal tunnel syndrome gimana? Ya, nanti paling sering sih aku suruh pakai urisplin ya. Kalau misalkan apa tuh namanya memang betul carpal tunnel syndrome, jadi memang harus diperiksa dulu ininya KHS-nya, pemeriksaan EMG KHS namanya. Dari pemeriksaan EMG KHS itu kelihatan, oh ya benar nih carpal tunnel syndrome. Nanti harus pakai urisplin ini selama 6 minggu. Dan juga ada obat yang diminum sama kalau misalkan memang ini banget, mengganggu banget, disuntik sih. Bisa disuntik untuk ngurangin keluhannya itu. Gitu. Ini ini Kak, tadi yang apa? Ada yang nanya nih yang terakhir tadi latihan apa namanya yang latihan untuk vertigo itu yang terakhir tadi. Oh, Brandarov manuver. Aku tuh tunjukin lagi di ini slide lagi ya. Ya, kayaknya mau di SS sama Kak Dian. Di screenshot. Ya, boleh. Ini ya, Brandarov. Nah, ini Brandarov manuver. Tapi ini untuk vertigo perifer yang kanal anterior dan posterior. Makanya tadi kan biasanya kalau pasien kelingan, paling sering kurang lebih 70%-an lah pasien itu karena vertigo perifer yang kanal anterior atau superior atau posterior. Jadi terapinya bisa dengan Brandarov ini. Latihan sehari 3 kali selama 2 minggu. 1 kali pelatihan 5 kali berturut-turut. Nanti bisa lihat di YouTube kok. Kalau memang betul ya, karena memang gangguan keseimbangannya karena itu ya. Kalau yang untuk kanal horizontal beda lagi. Nanti ada namanya barbicural maneuver. Tapi yang paling sering inilah Brandarov aja. Kalau misalkan memang memang betul yang kena anterior sama posterior gitu. Oke, makasih Kak. Ini kayaknya tinggal 2 lagi pertanyaannya. Yang ini dari Kak Tiarana. Dok, aku kadang suka kram kaki kalau malam saat kebangun tidur. Apakah ada exercise kecil yang bisa dilakukan? Suka apa? Suka kram. Oh, Suka. Kramnya di mana? Di kaki. Dok, aku kadang suka kram kaki kalau malam saat kebangun tidur. Apakah ada exercise atau latihan kecil yang bisa dilakukan? Kram itu aku nggak tahu ya, misalnya kramnya itu di kaki atau di tungkai gitu. Karena mungkin pas lagi tidur ketindihan atau apa kan juga bisa ya bikin aliran darah nggak lancar atau aliran sarafnya terganggu, maksudnya kejepit gitu. Kalau kayak gitu kan juga bisa bikin kram. Cuman jangan salah, ada sakit yang namanya plantar fasciitis. Plantar fasciitis itu khasnya memang nyerinya tuh pas malam gitu. Plantar fasciitis itu bikin kram sama nyeri terutama itu di telapak kaki. Jadi dia juga bisa bikin rasa kram gitu. Nah, jadi kan yang harus periksa yang saya nggak tahu yang mana yang ininya. Kalau plantar fasciitis paling besar ya karena dia tekanan ya, sering pakai heels, jadi jangan pakai heels. Jadi harus pakainya ya udah flat shoes aja gitu atau sneakers gitu. Terus bisa dengan cara apa tuh namanya kalau malam ditinggiin posisi kakinya supaya rileks kayak gitu. Terus kalau misalkan memang lagi menyusui itu sering juga bikin timbul kram-kram karena kekurangan kalsium. Jadi kalau misalkan memang lagi hamil atau menyusui, minum aja suplemen kalsium. Karena untuk membantu yaitu tadi salah satunya kan untuk kontraksi otot itu kan butuh kalsium ya, sedangkan pada menyusui kalsium itu banyak kepake sehingga sering banget itu bikin keluhan kayak kram gitu. Ya, aku nggak tahu yang mana sih, tapi kurang lebih secara umum gitu ya. Ya, ya Dok, terima kasih. Jadi ternyata ini juga ya, kramnya bisa macam-macam gitu ya Dok ya.
Oke, satu lagi nih. Dok, ada hubungannya nggak ya hipertensi dan vertigo? Kalau udah divonis Parkinson, apa ada penurunan fungsi otak ya? Jadi sering lupa atau lemot gitu dari Oh Ibu iya. Farzan. Jadi apa tuh namanya hipertensi sama vertigo. Tadi vertigo itu ada dua ya, bisa yang karena otak apa sentral kita nyebutnya, atau vertigo perifer yang karena telinga. Sebetulnya sih nggak ada hubungannya secara langsung hipertensi sama vertigo. Cuman ada satu gejala vertigo misalkan terjadi pada pasien stroke. Nah, pasien stroke itu kan tensinya tinggi pas ketika terjadi serangan stroke. Nah, bisa aja kan dia stroke munculnya sebagai vertigo. Jadi ya udah hipertensinya sebagai gejala stroke, yang gejala stroke-nya itu kena si vertigonya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang dimaksud adalah vertigo biasa, maksudnya vertigo yang karena telinga dan hipertensinya memang sakit hipertensinya pada umumnya, itu sebetulnya nggak ada hubungannya. Beda penyakit gitulah istilahnya. Kecuali yang vertigo sentral tadi ya, yang memang hipertensi, terus habis gitu dia gejalanya munculnya stroke-nya sebagai vertigo, itu ada. Terus tadi yang Parkinson ya, Parkinson itu sama dia tuh penyakit yang neurodegeneratif ya, kayak Alzheimer kurang lebih. Artinya dia jangka panjang sakitnya, makin lama makin menurun. Gejala awalnya itu bisa cuman simple, cuman kayak gangguan penciuman, tremor ringan, atau gangguan keseimbangan. Tapi seiring berjalannya waktu, dia akan bisa juga terkena namanya demensia frontotemporal. Jadi ada pikun-pikunnya gitu. Jadi bisa jadi kalau misalkan memang terjadi lemot pada pasien Parkinson, itu adalah bagian dari sakit Parkinsonnya. Tapi kalau memang karena Parkinson, munculnya biasanya udah di akhir. Jadi jauh setelah dia tremor, jauh setelah dia gangguan keseimbangan, mungkin udah 15 tahun kemudian gitu loh, baru muncul si lemotnya ini. Kalau muncul lemotnya itu di awal gejala, mungkin ini adalah suatu penyakit yang lain, bukan bagian dari Parkinson. Bisa aja kan dia Parkinson, kok dilalah kena Alzheimer gitu. Atau dia Parkinson kok dilalah, nauzubillah min dzalik, ternyata kena hidrosefalus gitu, kena TBC otak, jadi ada gangguan apa tuh namanya lemot. Itu juga bisa. Atau dia terkena stroke yang CSPD namanya, jadi penyumbatan pembuluh darah kecil-kecil di kepala yang bikin dia lemot. Itu juga bisa. Jadi memang temporalnya itu harus waktunya tuh harus kayak kita evaluasi gitu loh. Kalau misalkan dia memang pikunnya udah lama setelah dia didiagnosis Parkinson, ya mungkin ya bagian dari penyakitnya. Tapi kalau dia baru tremor, baru ke diagnosis Parkinson, dan kok besoknya kok jadi ada lemot, mungkin itu suatu penyakit yang lain. Jadi harus dievaluasi sih. Begitu. Oke, terima kasih Kak Fitri. Makasih, Ini Dok. masih ada satu lagi, Dok, tapi karena sama waktunya Des. udah malam. malam, Ya. kasihan Kak Fitri belum pulang ke rumah, jadi mohon maaf tidak bisa dibacakan ya Kak Fitri ya. Terima kasih banyak Kak Fitri. Kak Fitri mau Ya, minum dulu sama-sama. katanya Kak Lisna. Tadi udah minum dulu sebelumnya. Udah ini ya, udah full tag tadi ya sebelum sharing ya. Terima kasih Iya, atas sharingnya malam hari ini. ya, Semoga sama-sama. ilmu yang semoga ilmunya menjadi amal jariah ya Kak ya. Kita yang Amin, Mams amin, di insya sini masih belum Allah. terbuka wawasannya. Amin, Kita amin. di sini Mudah-mudahan yang bermanfaat. masih ada closing statement nggak Kak? Atau langsung kita Ya, tutup aja? intinya sih kalau closing statement mah, kalau misalkan memang ada keluhan atau gejala saraf dan berulang, segera konsultasikan aja. Maksudnya paling nggak cari aman deh, dikonsultasikan aja. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, Terima ya, ya, kasih juga Mam sama-sama. semuanya yang kita belajar berapa SKS ini malam ini. Udah Mudah-mudahan agak-agak panas gitu nggak ya. ngantuk. Jadi nggak ngantuk ya. Oke. Semoga ilmu yang tadi di-sharing dari Kak Fitri menjadi ilmu yang bermanfaat. Oh, mau foto dulu ya? Mau foto dulu Oke. sebentar. Ayo open cam semuanya. Oke, boleh yang mau open cam. Ayo kamu open cam. Yang belum pakai jilbab boleh ambil jilbab dulu. Yang belum pakai lipstik boleh pakai lipstik dulu. Oh, belum open.
Desi, jarinya doang, Des. Kemana? Mana nih? Oh, ini Diwakili ini anaknya ya. Diwakilin Farjan. Iya. nggak apa-apa pakai Kak ruku juga nggak Cantik apa-apa. belum nih? Man. Kak Riko Tirta, Kak mana, Cantik Riko? belum nih? Belum open. Oke. Kak Atina juga belum. Ini Kak Tina ini. Ini yang ini siapa nih Kak? Kak Oke, Lisna akan kah? aja. Oke. Kak Lisna Udah ya? semuanya nih. Nggak ada lagi yang mau ini. Kita ya, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Lagi 1, 2, 3. Mau gaya yang lain boleh. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih Terima semua. kasih, Mam semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bu Dok. Sama-sama. Saya selaku moderator mohon izin ya, mohon maaf apabila dalam membersamai banyak salah kata dan hilaf. Sama-sama Saya juga, akhiri. maaf kurang lebihnya ya. Iya. Dari Hati-hati kita di berdua jalan. ya, Daya. Yuk. Hati-hati ya kita sayang. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima Izin kasih. live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Kak Fitri. Hati-hati, Kak Fitri. Terima kasih. Terima kasih, Mam semuanya.